Oke, halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit Einstein. Nah, di pagi hari jam 6 kurang 2 menit ini lumayan harinya cerah ya, tapi agak sedikit kabut-kabut gitu. Kita akan nerbangin ini si drone Autel Evo 2 Pro. Bukan yang biasa, ini yang 6K alias yang Pro version. Jadi ini semalam udah saya upgrade sekitar 50 menit membutuhkan durasi waktunya. Jadi dia sekarang udah menggunakan firmware terbaru. Dan saya penasaran ini, di firmware yang terbaru itu apakah performanya menambah secara fungsi apa segala macam, atau sama tapi cuman perbaikan bug segala rupa, tek-tek bengek dan lainnya. Jadi beneran semalam itu di upgrade-nya sekitar 50 menit. Lamanya itu lama karena dia ngedownload 180 mega untuk firmware-nya. Ngedownloadnya sendiri entah dari sananya kenapa lemot banget, padahal internet di rumah saya agak cepetan, 30 menit. Lalu proses semuanya ini 20 menit, total 50 menit. Oke, kita nyalain dulu ya. Ini semuanya udah siap. Kalau untuk drone Autel, dia bootingnya cepet banget. Jadi tinggal remote sama si drone-nya dinyalainnya bareng. Bentar juga dia udah langsung standby lagi. Oke, sebentar disiapin dulu, karena ini belum pernah tayang agak-agak real begitu ya. Kemarin kan saya sempat bercandaan dengan teman, banyak yang kayaknya gak terima juga di video itu. Padahal teman saya itu temen deket banget, jadi udah biasa disiksa banget. Oke, apalagi ya, baling-baling ini tinggal kabel. Nah ini udah lengkap. Kemarin waktu ngelemparin apronnya warna biru, sekarang kita ke bagian apronnya yang warna oranye. Ini udah siap terbang, Emang si Autel dia cepet banget. Ini kecet tombol rekam ya, saya nggak tampilin di video karena ini ngarah banget ke bawah saya. Bahaya kalau ditampilin. Kayak ini disangkutin aja begini. Setelah disangkutin begini, kabel datanya ini di sini dimasukin ke dalam sini. Tunggu booting, dia otomatis akan langsung nge-trigger. Kalau yang remote ini dia ngecas ya, beda dengan Mavic Mini kemarin, dia nggak ngecas. Sedangkan kalau remote yang ini ngecas handphone, langsung masuk kamera. Dan oke, nggak saya tampilin dulu, kita kesiniin dulu. Iya, helipadnya Oke, good semuanya. Emang kalau Autel dia persiapannya cepet banget. Baling-balingnya juga ini disebutnya baling-baling ajaib, karena dia cuma disangkutin gini doang. Udah beres. Cuman hati-hati, karena kemudahannya ini kita harus selalu double check. Karena saya pernah waktu itu Pimi X8 itu nggak saya double check, baling-balingnya itu copot satu. Jadi ketika mau di take off, dia agak mantul ceger gitu, tapi yang satunya lagi muter langsung terbang ke atas gitu. Untungnya masih di darat crashnya. Itu pengalaman buruk dari Pimi X8. Sekarang nggak bakal terulang lagi, selalu saya double check. Oke, kebiasaan ya, ini tombolnya empuk banget soalnya dia ngerekam lagi. Saya rekam video dulu. Oke, setelah direkam video jangan lupa soundnya diaktifin karena si mbak-mbaknya suka ngomong. Oke, katanya di sini cara ngarmingnya ke tengah gitu. Lalu di sini ada segala macam. Tarik dari sisi kiri, di sini ada status nih. Bentar. Oh ini, tar dulu, ini ada close, saya nggak kebaca. Tarik dari sisi kiri, kompas normal, flight mode GPS, IMU normal, semuanya normal. Baterainya 62% remote-nya, sedangkan kalau air crab-nya tinggal 80%-an ya, 78. Karena sisa semalam ya udah sekalian kita habisin aja. Kita akan nge-recordnya di 4K aja pagi hari 30 fps, nggak apa-apalah. Nggak usah banyak-banyak fps-nya, jangan serakah ya anjay. Apa hubungannya coba? Oke, altitude limitnya kita di tinggi 120. Altitude backnya mana ya? Go home-nya jangan 40 di sekitar sini, sutet tar nabrak. Biasakan selalu
ngecek altitude waktu dia balik ya. Oke, ini udah siap terbang. Saya agak geserin kiri sini sedikit karena di atas sini ada atap. Oke, mudah-mudahan terbang di pagi hari ini lancar ya. Oke, yuk kita langsung arming. Katanya begini caranya tadi. Oh, dia langsung ngegas ya. Oke, ngerekam. Start recording. Oke. Dia sensornya langsung bunyi karena ada tembok ini, ada ini, daun, ada di sekitar sini banyak obstacle ya. Sensornya dia langsung bunyi. Oke, ini udah di jarak aman. Saya nggak mau pakai 60 frame per second karena apa? Karena harinya belum cukup terang. Jadi kita santuy dulu di sini menghadap ke arah matahari pagi yang ternyata masih ketutupan awan. Beda dengan hari kemarin karena ini semalam habis hujan juga. Kalau stick Autel mah gila bener empuknya. Empuk dan presisi ya. Oke, kita agak ngebut ke kiri dikit sini. Oke, biar image-nya kelihatan. Tinggi berapa sekarang? Tingginya 50 meteran. Saya nanti update statusnya di tinggi dimunculin lagi. Oke. Mantap ya. Sinyalnya yang mana sih? Saya lupa. Oh, sinyalnya bukan ada di sini, bukan ada di layar handphone, tapi ada di layar remote-nya. Oke, ini speednya sekarang kita berapa ini? Oh ya, saya lupa. Mumpung masih strong begini sinyalnya, jangan lupa langsung ke map dan biasakan kita ngelihat home point ya. Karena tadi waktu take off kan home point-nya katanya dia udah bagus. Oke, sekarang home point-nya udah bagus, dia udah aman. Kita balik lagi. Oke, yuk kita langsung hajar ke sini. Ini harinya belum cerah sih ya. Sekarang jam 6 paling. Oke, good. Kita akan nyelusuri nih hotelnya ke sini. Sekarang kita ketinggiannya 100 meter. Oh, di sini ada Sutet ya. Saya kira nggak mau main ke daerah Sutet. Kita akan main ke daerah sana lagi tuh. Ke daerah Boksis. Oke. Kalau untuk Autel dia radarnya berfungsi dengan sangat baik. Jadi ketika drone kita lagi terbang kemana, kita bisa sambil ngarahin si sinyal dari remote-nya itu jadi pas ya. Oke, kita lihat ke arah bawah pegunungan kayak gini ya. Oke. Ini gimbalnya enak banget, empuk ya. Gimbalnya empuk dan sensitif. Ya beda sih emang kalau drone udah levelnya udah profesional untuk ngambil film atau ngambil segala macam, emang dia performanya beda banget. Oke. Itu Sutet kita ngelewatin kan ya, karena di 95 meteran aman. Oke, sekarang jaraknya udah 1 kiloan. Sinyal GPS-nya ini sih katanya belum full ya. Coba kita pencet lagi OSD-nya sedikit, kayaknya ada OSD tambahan. Ini dia. Tapi ini terlalu banyak banget ya. OSD-nya nggak halangin saya display-nya. Oke, kita matiin lagi. By the way, ini saya terbang ke daerah Tajur itu. Oh, ini jembatan yang suka saya lewatin juga sih. Oke, kita ke kiri. Jarak udah 1,5 kilo. Kita ke kiri nih, ke arah Boksis ya. Sinyal masih strong. Jarak udah 1,6 kilo. Kita lihat ke bawah deh.
Ke depan agak gelap image-nya. Kalau ke bawah gimana? Bagus gak? Mantap ya. Jangan lupa ini baterainya cuma tinggal 63% lagi. Maaf, saya mau batuk dulu. Oke. Autel emang beda banget ya secara drone ya. Kayak nerbangin satelit lah. Anjay, kayak nerbangin satelit. Ini kan satelit itu biasanya kalau terbang dia statik banget ya pergerakannya, jadi mulus banget. Ini juga sama. Jarak sekarang udah 2 kilo tanpa masalah, karena saya bisa ngelihat dari radarnya, dari GPS-nya, dari kompasnya, dia bener-bener good. Tapi udah agak ngegeredeg sih. Tadi agak turun naik 1 bar. Oke, sekarang jarak di sini 2 kilo. Kecepatan ini 36 km per jam, itu 10 meter per second. Tinggi 95, dari tadi stabil tingginya 95, nggak saya kutak-atik. Oke, sekarang kita sudah ada di boksis lagi. Kemarin waktu kesini si Pimi bisa sampai 1,5 kilo. Coba sekarang dia bisa sampai berapa? Oke, untuk drone ini berhubung tuasnya super enak, saya bisa sambil sinematik jalan ke kiri segini ya, dikit ya. Oke. Oh, ini mah bukan, astaga, ini mah bukan boksis atuh, ngaco. Itu mah gedung ajaib. Saya entah ini di mana ya, 2,5 kilo. Ngelamun gue ya. Di jalan mana sih? Sekarang jaraknya ke sana udah 3 kiloan. Oke, kita ini antah berantah ngabur kemana. Maaf, ke kanannya saya agak ngacapruk. Cuman yang jelas ini sudah mencapai 3 km di atas rumah tanpa masalah. Ini mah sama kayak Pimi yang 2020 ya. Dulu saya kesini nih, astaga, iya betul, dulu Pimi di sini langsung lost sinyalnya. Pas di sini nih, sama di sini juga dia langsung ngegeredek gitu ya gambarnya ya. Berarti di sana mungkin ada gangguan. Oke, cukup di sini udah 3 km jaraknya si Autel. Saya mau langsung return to home. The aircraft is coming home. Nah, ketika return to home begini, otomatis kan dia jarak lurusnya ke sini ya. Kita akan melihat ke arah matahari. Ke arah matahari itu what's going on. Itu mah bukan boksis, saya ngelamun banget ya. Tuh, boksis tuh yang di depan sono. Keren ya, tapi berkabut gini. Oke, saya cancel ini return to home-nya. Cancel, go home. Gak apa-apa, cancel go home. Seperti biasa, kita akan melihat ke arah sini. Kita akan lihat ke arah kanan, ke arah gunung yang sekarang lumayan kelihatan. Cuman posisinya berkabut. Saya masuk ke map dulu. Kita akan pastiin bahwa pergerakan nyamping ke kirinya itu udah betul. Kita akan lihat apakah waktu nyamping ke kiri dia bisa 10 meter per second alias 36 km per jam. Agak ke kirian lagi sedikit. Oke, nyamping kiri kecepatannya adalah 33 km per jam alias sekitar 9 meter per second. Oke, di ketinggiannya saya turunin lagi sekitar 80 biar image ke bawahnya biar lebih jelas. Cuman yang jelas ini agak berkabut. Nanti saya color grading sedikit biar gambar di depan ini tampak lebih jelas ya. Oke, gunungnya lumayan kelihatan. Karena baterainya udah 48%, biasanya saya sampai 30%-an. Video link signal is weak. Adjust the antenna angle on the remote controller.
Oke, coba kita lihat Video radarnya. link signal is weak. Adjust the antenna angle on the remote controller. Biasanya kalau linknya alias sinyalnya lemah gitu, dia itu karena pengaruh antena di drone-nya itu mungkin ada di sebelah kanan dari sisi drone. Karena ini jarak 2 kilo, kenapa dia malah linknya lemah? Karena ketutupan baterai dan bodi drone-nya itu sendiri ya. Jadi model-modelnya kayak begitu. Cuman yang jelas ini sedang menuju perjalanan pulang. Oke, good. Ketinggian saya 77. Di sekitar sini sih udah aman ya. Oke, udah aman. Kita ngelihat satelitnya kayak gini. Agak image-nya menurut saya 70 meter itu agak sedikit deket kalau ke bawah ya. Mungkin ini FOV-nya kurang atau gimana, cuma yang jelas kamu harus nilai sendiri. Oke, kita sekarang ngelewatin apa ini? Nah, ini baru boxes coy. Kita ngelewatin atas boxes. Tadi saya gerakin gimbalnya ke atas sedikit, bukan karena gimbalnya goyang, bukan, itu saya ngegerakin ke atas sedikit. Mana? Belum ya? Oh iya sih, ini gara-gara mataharinya kurang cerah sih ya. Aduh, saya nggak puas nih penerbangan ini, nggak keluar gambarnya ya. Kalau dikatasin, dia bisa spare gimbalnya sampai 30% ke atas gini. Kalau dikebawahin lagi, dia sampai 90 derajat. Jadi dia Autel itu gimbal depannya, apalagi yang versi Pro, dia bisa sampai nenggak. Alias sudutnya itu emang luas banget, tapi kadang terlalu nenggak. Kepala bagian atasnya suka kelihatan, sensor bagian depannya. Ini maksudnya gedungnya nih. Sekilo ya. Jaraknya sekilo ternyata. Oke, good ya. Saya kurang puas nih di penerbangan ini. Gambarnya kurang keluar karena mataharinya nggak mendukung. Udah nggak apa-apa lah, nanti kita terbangin lagi di sore hari ya. Pas ngabuburit gimana? Kayak ini tempat kemarin. Lalu setelah ada tower ini, kalau nggak salah di sini suka ada sesuatu hal, tempat peristirahatan. Tuh banyak ya. Jelas nggak gambarnya? Harusnya jelas. Lumayan ya, 3 km enteng maju ke depan. Cuman saya nggak paksain lagi karena apa? Karena ya sinyalnya bukan udah empot-empotan. Saya nggak nyaman kalau sinyal udah ngegerdeg dikit. Itu ngegerdeg sinyalnya dikit, cuman saya nggak nyaman. Cuman ini asli antenanya strong banget. Padahal dia menggunakan 2,4 GHz dan di sekitar sini mah 2,4 GHz semua ya. Oke, kita akan di sini sekarang. Tuh. Sini ya. Oke, tadi saya pelanin sedikit. Kita ada di Jalan Raya Tajur. Baterai udah 35%, jarak udah 230-an. Aman banget ini asli. Saya gimbalnya diturun naikin ke atas gini karena biar apa? Biar bisa menilai sehalus apakah si Autel Evo 2 Pro. Yang 2 Pro ini adalah yang 6K alias kualitas gambarnya yang lebih bagus dari 8K karena sensornya CMOS-nya dia udah 1 inci, alias kalau diterbangin malam dia akan sangat jelas banget, penangkapan cahayanya akan lebih banyak. Oke, bentar lagi ini mau masuk ke rumah. Yang lebih hebatnya lagi, ini saya handphonenya tidak menggunakan airplane mode, alias barusan aja sinyal dari 2,4 GHz Wi-Fi di bawah masuk ya. Kok kelebihan ya? Kok ini kelebihan ya? Jaraknya udah 400 meter. Saking banyak ngobrolnya kita. Kok kita? Iyalah, saya sama penonton YouTube. Ini udah lebih. Tuh. Jadi sinyalnya ada di belakang. Cuman nggak masalah. Karena apa? Karena Video link signal is weak. ya udah, kita Adjust return the to home antenna aja. angle on the remote controller. Kita return to home sedikit di sini. Sekarang saya mau kembali ke sini. Jadi si Autelnya di ketinggian 90 meter. Oke, udah lagi balik ya. Kita akan langsung ganti ke 6K. Oke, ini kita cancel lagi.
Kita cancel sampai diarahin ke depan bawah sini. Cancel, go home. Jadi image-nya kalau sambil di cancel gitu dia lumayan mulus. Oke, mumpung baterainya masih sisa tinggal 29, ini bisa sampai 15%-an. Mungkin kita akan coba ngelilingin rumah ini di sini menggunakan terbang rendah, menggunakan 6K ya. Si drone-nya ada di balik tembok, saya ada di balik tembok sini. Ini saya ada di balik tembok sini. Oke, mantap ya. Ini mah kayak ngerasain kayak terbang drone racing. Jadi remote kontrolnya bagus banget. Oke, saya aduh berisik nih sensornya nih, agak tinggian dikit. Lalu kita stop videonya, Stop recording. ganti ke 6K. Habis ganti ke 6K, resolusinya biar gampang ngeditnya tetap di 30. Start recording. Kita akan terbang rendah, kelilingin perumahan di sekitar sini. Sebentar, saya terangin dulu gambarnya. Oke, sekarang gambarnya udah keluar. Oke, di sini kamu lihat pohonnya bagus nggak? Ini adalah kualitas 6K yang dikonvert videonya menjadi lebih kecil, karena untuk ngerender dan ngolah video 6K itu membutuhkan resource spek laptop atau komputer yang bener-bener lumayan nyita duit. Halah, nyita duit, iyalah, drone-nya aja udah nyita duit kan. Jadi kalau autel lumayan agak mulus karena saya lupa lagi cara mainnya. Ini jarang dimainin juga. Baterai cycle-nya juga ini baru 5 kalau nggak salah. Oke, bapak-bapak semua lagi berkegiatan di sini, tetangga. Maaf ya Pak, bukan ngintip ya Pak. Saya lagi coba terbang rendah aja. Ini ngasih tahu ke subscribers dan penonton setia di YouTube bahwa kita Sigit Ensen punya drone keren. Oke. Salah satu bedanya drone mahal dengan drone yang kelas aerial biasa, dia color gradingnya itu mau dia dari gelap ke terang, mau dari terang ke gelap, dia bener-bener diperhitungkan banget secara warnanya, nggak banyak berubah. Oke, kenapa saya ngerasa tiang listrik itu pengen ditabrak ya nih, si tiang listrik kabel ngajuliwet ini. Oke, kita baterai sekarang udah 19%. Yuk kita langsung ke pohon sini. Ini saya tingginya cuma 5 meter. Kita ke pohon sini buat perbandingan. Kemarin kan udah lihat yang Timi ya di tempat rahasia ini. Oke, kita lihat di sini bagaimana kualitas 4K, kualitas 6K nya. Saya diamin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Apakah 10 detik barusan itu gambarnya goyang dalam kondisi tanpa angin? Kalau nggak goyang berarti semua sensornya dia bekerja dengan sangat bagus. Ini mantep banget ya. Sisa baterai 16%. Dan Sigit Ensen di jam segini belum mandi. Ada bacaan low battery warning. Low battery warning. Oke, siap. Low battery warning ini kita nggak mau geber. Intinya kalau emang ngerasa gambar di sini sudah cukup bagus mewakili gambarnya si drone autel ini, udahan videonya. Cuma nanti kalau emang belum cukup, kita akan sensornya saya matiin dulu. Sensornya saya matiin. Oke, sensornya saya matiin biar saya bisa mendarat di sekitar sini. Oke, baterainya oke. Udah yuk. Oke, thank you ya udah lihat video Sigit Ensen. Saatnya kita bekerja. Jangan lupa mendaratnya itu kita harus stabil gini nih. Oke, belakang. Oke.
Tahan bawah terus, pegang yang kencang drone-nya. Stop recording. Pegang drone-nya terus, tahan. Jangan dilepasin kalau lagi mendarat gitu, karena kita harus butuh ketegasan dari tangan. Kadang drone-nya itu ngelawan, baru sambil tahan bawah terus. Karena apa? Karena kalau take off kan ibaratnya kita gaya-gayaan ya, kayak kita nerbangin pesawat keren gitu. Tapi kalau mendarat, jangan biasain manual. Karena apa? Karena pengalaman saya kadang kalau manual nih, kalau drone yang standar biasa, begitu dia turun begini nih, kadang takutnya misalnya pas turun begini ya, dia nyangkut gini nih. Begitu nyangkut, otomatis baling-balingnya jadi nggak normal, jadi ngek, buah, miring kayak gitu. Apalagi kayak model-model MJX, kalau take off masih oke, otomatis. Tapi kalau misalnya mendarat, biasanya saya selalu di tangan. Tapi kalau di tangan juga harus tegas banget, jangan ragu-ragu. Pokoknya intinya begitulah. Kita ini semua stop dulu, saatnya mandi dan kabur ke kantor. Nanti kita ngedit video di kantor lagi ya. Shh, jangan berisik, bahaya. Remote control and mobile phone disconnected. Oke, nggak apa-apa. Sip, good. Ayo buru. Remote control and mobile phone disconnected. Iya tahu.